Shalom anak-anak, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau berseru kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, dan kita mau bersama-sama juga nanti mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menyembah namanya, kita pujikan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita menikmati pujian ini. Kita menyadari bahwa musim dalam hidup kita selalu disertai Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena Tuhan perkenankan kami untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah dan setiap anak-anak siswa di rumah. Tuhan memberkati dan melawat mereka beserta dengan keluarga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mau menyatakan Tuhan Yesus baik. Mau kita diproses, mau kita dalam lembah, dalam padang gurun, Tuhan selalu ada menolong menyertai kita. Kasih setianya tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Mari bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyadari bahwa setiap lembah, lemah, dan gelap hidup kita, Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa. Dia selalu Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Akan tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa menerangi hati kami, sehingga kami boleh
menerima firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Jika ada roh jahat yang sedia mengganggu di dalam kami melakukan ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau singkirkan dari tempat ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ibadah kita hari ini mengambil tema hidup dalam pengharapan. Kenapa kita harus hidup dalam pengharapan? Kalau kita tahu di masa pandemi ini kita sering mendengarkan berita-berita bahwa banyak orang yang kehilangan pengharapannya. Contohnya, ketika mereka kehilangan pekerjaannya, mereka kena PHK, mereka juga terkena penyakit, mereka malah memilih untuk mengakhiri hidupnya. Itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Contohnya seperti itu. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 5 ayat yang 1 sampai dengan yang ke-5. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi lebih berbahagia kalau kita mau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan bisa diartikan yang pertama adalah sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, pengharapan juga bisa diartikan kepada orang yang diharapkan atau dipercaya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Contohnya bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan tentunya. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti apa yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan, atau bisa dibilang mengecewakan. Lalu bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Harus bagaimana? Tentunya ada dua hal, yaitu mengenai pengharapan. Yang pertama, pengharapan sebagai proses. Kalau kita tahu bahwa pada ayat yang ketiga dan yang keempat di dalam
Roma pasal 5. Di situ disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, barulah pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Artinya terjadi seketika itu contohnya jika kalian menginginkan nilai 100, kalian yang siswa yang sedang belajar, apakah tiba-tiba kalian akan mendapatkan nilai 100? Tentunya tidak akan. Harus melalui belajar, tekun. Kalau kita sudah belajar, artinya kita pastilah tekun dan tahan uji. Ketika kita sudah belajar, kita sudah bertekun dalam pelajaran itu, kita akan diuji dan pastilah tahan uji. Sehingga yang terakhir pengharapan yang baik pasti akan kita terima, yaitu nilai yang terbaik yang kita inginkan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dan untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan, kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup. Tentunya semuanya itu akan menimbulkan ketekunan, kesengsaraan, kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuahlah pengharapan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, supaya agar pengharapan kita tidak mengecewakan, lalu kita harus bagaimana sebagai anak-anak Tuhan? Ini adalah yang kedua. Kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur ayat yang pasal yang ke-147 ayat yang ke-11, yang demikian bunyi firman Tuhan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Jadi ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya sekalipun, itu juga dapat mengecewakan kita. Karena itu satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Seperti tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hidup kita sebelum kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah merancang bagaimana kehidupan kita nanti, masa depan kita nanti. Tentunya
Tuhan berjanji bahwa hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan ketika kita mau meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan dan kita mau taat dan setia kepada apa yang menjadi firman Tuhan. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, pada saat ini Engkau sudah memberkati kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Tuhan. Biarlah kami meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, sehingga apa yang kami harapkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau berkati anak-anak yang belajar di rumah, mereka masing-masing Engkau berikan kepandaian Tuhan. Kami percaya karena kasih setia Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk murid-murid di SMP Kristen Petra ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena kasih setia-Mu sehingga kami boleh membangun ibadah ini dari awal hingga akhir. Semuanya berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat semua murid-murid SMP Kristen Petra mulai kelas 7, 8, dan 9. Kiranya Tuhan memampukan mereka dalam mereka melakukan belajarnya, baik yang dari rumah maupun yang sudah melakukan dengan tatap muka. Kiranya Tuhan berkarya sehingga mereka boleh menerima kepandaian yang dari Tuhan, sehingga apa yang mereka cita-citakan nantinya akan mereka capai karena penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru, karyawan, pekarya, Satpam SMP Kristen Petra ini semua Tuhan. Begitu juga dengan kepala sekolah yang memimpin di SMP Kristen Petra ini. Kiranya Engkau berkati mereka melalui pelayanannya, berkat-Mu tercurah untuk keluarga mereka masing-masing. Kiranya Engkau berikan kekuatan kepada kami semuanya sehingga kami boleh melakukan pelayanan kami di SMP Kristen Petra ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan menjadi berkat untuk orang lain, untuk lingkungan sekitar kami juga. Semuanya boleh terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan melalui berkat damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa. Melalui Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.